Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adira. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Hari ini saya akan mempresentasikan dan juga berbagi perspektif kepada teman-teman semua terkait dengan studi komunikasi pemerintah. Kebetulan presentasi ini juga menjadi bagian dari penilaian ujian setengah semester dari mata kuliah komunikasi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang diampu oleh Bapak Wahyu Tama. Nah, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar karena saya juga masih dalam tahap belajar juga terkait dengan komunikasi pemerintah, khususnya di saat terjadi krisis komunikasi. Nah, dalam kesempatan ini saya mengambil secara spesifik terkait dengan komunikasi pemerintah ketika pemerintah menghadapi situasi krisis dalam isu kenaikan harga BBM yang terjadi pada akhir tahun 2022. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali mengingat apa yang terjadi pada tahun 2022 terkait dengan isu BBM. Isu ini mulai muncul pada awal bulan September dan terus berkelanjutan hingga akhir Desember 2022. Seperti apa pemberitaannya? Ya, ini adalah headline-headline yang memenuhi baik itu media cetak, media sosial, yang kita hadapi di akhir tahun 2022, yaitu terkait dengan kenaikan harga BBM. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan negatif yang menyerang pemerintah terkait dengan isu ini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan isu kenaikan harga BBM, kita tarik lagi kepada background-nya. Isu kenaikan harga BBM mulai mencuat ketika pertama kali Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah adanya kondisi dinamika krisis energi global yang mengakibatkan kenaikan harga energi secara global, dan kedua adalah pemerintah ingin mengalihkan subsidi BBM yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kepada pemberian penguatan dana bantuan sosial. Dan pengumuman Presiden ini beliau sampaikan pada awal September, tanggal 3 September 2022. Dan hal ini kemudian direspon cukup masif secara merata di Indonesia dengan gelombang demo yang tak berkesudahan. Setidaknya ada sekitar 855 aksi penolakan di daerah yang kemudian menolak kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM dan yang mengakibatkan pada kenaikan BBM dan mengalihkannya menjadi penguatan pada bantalan sosial. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi di akhir tahun 2022. Tidak hanya di media online dan cetak berita ini masif, tetapi juga banyak influencer menyuarakan kritiknya kepada pemerintah terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Mengapa? Karena tentu seperti tadi kita ulas bahwa kebijakan ini digulirkan pada awal September, tetapi pada saat 16 Agustus Presiden memberikan pengumuman melalui pidato kenegaraannya bahwa APBN kita pada tahun 2022 surplus, sehingga ini menciptakan ruang kritis bagi masyarakat yang tidak setuju mengapa kalau surplus terjadi kenaikan BBM dan lain sebagainya. Itu adalah yang menjadi pembicaraan publik. Kemudian
isu yang bergulir sejak September ini dan tidak berkesudahan sampai di Desember 2022 ini telah berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Setidaknya ada 2 lembaga survei di sini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah survei dari lembaga LSM, Lembaga Survei Nasional, yang kemudian memotret bahwa setelah pemerintah memunculkan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, BBM bersubsidi tersebut, terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dari yang awalnya sekitar 68,5% turun sebesar 9,3% menjadi 59,2% setelah kebijakan itu digulirkan. Hal yang sama dari survei indikator Indonesia juga memotret fenomena adanya penurunan tingkat kepuasan publik kepada presiden yang cukup signifikan juga sebesar 9,7% dari 72,3% menjadi 62,6% setelah pemerintah mengumumkan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Lalu bagaimana kita bisa membaca komunikasi pemerintah dalam menghandle situasi krisis ini? Kami akan mengajak teman-teman untuk membaca fenomena komunikasi ini dalam 2 perspektif teori. Teori yang pertama adalah teori High Reliability Organization dan yang kedua adalah teori Strategic Communication Campaign. Dari yang pertama, teori High Reliability Organization. Di dalam teori komunikasi dikenal teori ini. Teori ini dikenalkan oleh Karen D. Sanders dan Maria de la Frieta Monteres dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Citizen Communications in the Public Sector, Learning from High Reliability Organization. Nah, di dalam jurnal itu, Karen mengenalkan bahwa salah satu tantangan pemerintah dalam berkomunikasi itu adalah terkait dengan menjaga dan juga memelihara kepercayaan dan juga dukungan publik itu tidak mudah. Dan kepercayaan dan dukungan publik itu bisa diperoleh ketika organisasi termasuk pemerintah itu mempunyai high reliability organization atau tingkat keandalan yang tinggi dalam mengelola organisasinya, termasuk dalam aspek komunikasinya. Dengan demikian, tingkat kepercayaan itu bisa dijaga. Nah, terlebih pemerintah sangat riskan untuk menghadapi isu-isu yang sensitif, seperti salah satunya adalah isu krisis BBM ini. Nah, itu bisa mengancam terkait dengan tadi juga dibuktikan dalam lembaga survei bahwa terjadi penurunan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah. Di dalam High Reliability Organizations ini, Karen mengenalkan ada 3 prinsip dasar dalam HRO, bahwa mengapa organisasi kelas pemerintah ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip HRO, karena ada 3 hal dasar. Yang pertama adalah mengelola agar isu publik itu penting untuk dikelola agar dia tidak bergulir menjadi isu yang politis. Yang kemudian yang kedua adalah ini juga penting agar organisasi dapat meminimalisir atau mengantisipasi risiko. Dan yang ketiga adalah memiliki situasi awareness. Dengan memiliki HRO, maka organisasi akan memiliki situational awareness, kesadaran terhadap situasional. Ketika organisasi memiliki kesadaran kesadaran situasional, maka mereka akan lebih agile dalam merespon segala situasi termasuk dalam situasi krisis. Karen mengenalkan ada 5 aspek di dalam teori High Reliability Organizations. High Reliability Organization, keandalan dalam organisasi itu bisa dilihat di dalam 5 aspek. Yang pertama adalah mindful leadership yang dimiliki oleh organisasi itu. Ini terkait dengan bagaimana organisasi mau mendengarkan dan juga merespon dari pendapat-pendapat masyarakat. Yang kedua, dilihat dari aspek situational awareness,
Nah, ini dilihat dari bagaimana organisasi, dalam hal ini yang kita bahas adalah pemerintah, memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat membaca situasi. Kemudian yang ketiga adalah komitmen to resilience. Ini adalah komitmen untuk bisa resilient ketika menghadapi krisis, termasuk di dalam krisis BBM ini. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan collective and individual conscious of risk and failure just in culture. Just culture ini adalah bermaksud bahwa baik secara kolektif atau individu, organisasi perlu untuk menyampaikan kejujurannya terhadap resiko ataupun kegagalan yang dihadapi organisasi. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan difference to experience. Ini menyampaikan bahwa keandalan organisasi juga ditentukan dari bagaimana mengkomunikasikan itu oleh yang expert, yang ahli. Kemudian yang terakhir adalah resistance to oversimplification. Ini berarti adalah menolak untuk mencoba mensimplifikasi dari fakta yang ada. Artinya adalah apakah ada upaya dari organisasi untuk mau menganalisis secara dalam kesalahan-kesalahannya di dalam krisis itu sehingga akan ada lesson learned dan juga evaluasi yang bisa dilakukan oleh organisasi itu untuk kemudian memperbaiki situasinya ke depan. Ini adalah teori yang pertama. Untuk yang kedua, fenomena yang sudah kita bahas tadi, krisis BBM akan coba kita ulas dalam kacamata perspektif strategic communication campaign. Di dalam strategic communication campaign dikenal salah satu teori di dalam krisis itu terkait dengan image repair theory yang dikenalkan oleh Benoit. Nah, apa itu image repair theory? Image repair theory adalah teori yang menjelaskan perlunya ketika terjadi kerusakan image untuk itu diperbaiki gitu. Dan ini perlu menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah di situasi krisis yang kemudian rentan reputasinya dapat rusak. Seperti kita ketahui tadi, bahwa ada penurunan kepercayaan publik yang cukup signifikan kepada pemerintah akibat kebijakan kenaikan harga BBM tadi. Artinya ada reputasi yang rusak di situ dan harus coba diperbaiki kepada publik. Di dalam strategi komunikasi image repair theory ada 5 tahapan sebetulnya yang dapat pemerintah lakukan ketika menghadapi situasi krisis. Yang pertama adalah denial. Denial adalah penolakan. Jadi ketika krisis datang, pemerintah itu yang bisa dijawab kepada publik adalah dalam tanda kutip penolakan. Ini penolakan seperti apa? Ini adalah organisasi atau pemerintah menyangkal kejadian atau krisis yang negatif yang telah terjadi. Strategi ini paling efektif bila tidak ada bukti yang mendukung terhadap tuduhan-tuduhan yang digulirkan kepada pemerintah atau organisasi tadi. Yang kedua adalah evading responsibility. Ini adalah menghindari tanggung jawab. Nah, menghindari tanggung jawab ini strategi seperti apa? Dia adalah strategi yang kemudian mengedepankan organisasi ini mengakui bahwa ada krisis, ada kondisi krisis yang terjadi, tetapi dia menghindari untuk bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini coba didorong kemana? Ini coba didorong dengan mungkin menyalahkan peristiwanya atau menyampaikan bahwa itu sebuah kecelakaan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu teknik komunikasi di krisis yang kita sebut dengan evading responsibility. Dan yang ketiga adalah reduction offensiveness. Ini adalah mengurangi sikap menyerang. Nah, ini adalah organisasi mengakui adanya tanggung jawab peristiwa atau krisis, jadi sudah naik dalam satu tingkatan lagi ya dibanding evading responsibility, dia sudah mengakui namun berupaya untuk meminimalkan dampaknya dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi parah seperti yang dikhawatirkan publik, masyarakat,
masyarakat atau khalayak. Kemudian di tahap yang keempat itu adalah ada teknik yang namanya corrective action. Jadi ketika terjadi krisis, organisasi bisa mengakui untuk bertanggung jawab atas peristiwa atau krisis itu dan mencoba mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi itu. Dan yang terakhir adalah teknik strategi komunikasi mortifikasi. Mortifikasi ini adalah organisasi mengakui untuk bertanggung jawab atas apa krisis yang terjadi gitu ya, dan kemudian sampai di titik meminta maaf kepada khalayak atas mengapa krisis itu bisa terjadi. Ini adalah dua teori yang kita coba akan gunakan untuk membaca apa yang terjadi dalam situasi krisis BBM tadi dalam koridor komunikasinya. Dan ini adalah analisis yang coba saya temukan. Yang pertama adalah analisis pertama ketika kita melihat fenomena komunikasi dalam krisis isu BBM tadi dengan kacamata HRO gitu ya. Kita melihat bahwa pemerintah belum cukup menerapkan prinsip keandalan tinggi organisasi dengan baik. Ini mengapa krisis tidak terhindarkan pada isu kenaikan harga BBM di akhir tahun 2022. Karena seharusnya isu-isu yang seperti ini bisa diantisipasi lebih awal ya teman-teman, karena mengapa gitu ya? Mengapa? Karena ya tentu isu BBM menjadi salah satu isu yang cukup sensitif tinggi di masyarakat, sehingga seharusnya pemerintah sudah punya pengalaman ya banyak kali terkait dengan bagaimana situasi saat terjadi kebijakan seperti krisis BBM ini, itu bisa dipetakan dan diantisipasi gitu. Nah, sejumlah aspek yang belum optimal ketika kita membaca dari prinsip teori reliability ini apa saja? Ini ada 3 ya setidaknya yang dari 6 tadi yang saya coba temukan hasil pemetaan saya terkait dengan komunikasi pemerintah itu. Yang pertama adalah situational awareness. Situation awareness di sini tadi sempat juga saya sebutkan ya sebelum ini bahwa seharusnya pemerintah menyadari betul isu ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga perlu persiapan matang dalam mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Yang kedua adalah mindful leadership. Seperti kita ketahui bahwa pada isu ini setidaknya terdapat 855 aksi penolakan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Kehadiran pemerintah dinilai kurang dalam merespon aspirasi publik, sehingga di sini kita temukan bahwa mindful leadership pemerintah masih perlu ditingkatkan dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah diverse to experience. Nah, ini pemerintah hanya menyuarakan itu urgensi kenapa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan itu oleh stakeholder di pemerintah, sedangkan kondisinya masyarakat sedang tidak bisa nih mendengarkan penjelasan dari pemerintah, sehingga seharusnya pemerintah meminjam untuk bisa menyuarakan urgensi kenapa sih Indonesia perlu menaikkan harga BBM ini lewat key opinion leader yang lain, mungkin yang lebih bisa didengarkan masyarakat sehingga kebijakan pun bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah penurunan kepercayaan publik hingga 9,3 hingga 9,7%. Ini merupakan hal yang krusial di dalam pemerintahan gitu ya. Nah, ini coba kita baca dengan yang tadi image apa tadi namanya image repair theory ya. Kita menggunakan image repair theory. Ini adalah temuan kita bahwa adanya penurunan ini menandakan ada kerusakan image yang perlu dibenahi oleh pemerintah ya. Di dalam teori image repair theory
ini komunikasi pemerintah dalam isu ini lebih berada pada aspek evading responsibility. Evading responsibility itu apa? Tadi sempat kita ulas, tapi kita coba sampaikan lagi di sini bahwa evading responsibility ini adalah pemerintah mencoba merespon krisis ini dengan mencoba menghindari bertanggung jawab gitu dan menyalahkan peristiwa dan sebagainya, sehingga mungkin itulah narasi yang kemudian kita dengar itu adalah narasi yang menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari dampak dinamika global. Mungkin penolakan demo itu muncul karena publik ingin mengetahui lebih detailnya kenapa sampai Indonesia harus menaikkan ini. Betul bahwa ada krisis energi secara global, namun mengapa bisa sampai di Indonesia harus memilih ini? Ini mungkin perlu dijelaskan ya di sini. Ini yang mungkin terputus di dalam pemerintah dengan masyarakat komunikasinya. Kemudian, ya itu ya. Ini terkait dengan analisis dari temuan kita dengan kacamata yang strategi komunikasi itu. Nah, berdasarkan dari dua hal itu, maka ini ada 3 rekomendasi yang bisa saya berikan terkait dengan komunikasi pemerintah yang bisa diperbaiki ketika menghadapi krisis yang serupa ya, khususnya kita tidak bisa kembali kepada masa lalu, tetapi tentu pelajaran itu menjadi lesson learned yang bisa kita perbaiki untuk ketika kita menghadapi isu-isu lainnya ke depan. Yang pertama adalah dengan menyusun strategi komunikasi. Dalam mengkomunikasikan isu-isu yang memiliki potensi krisis tinggi, sudah seharusnya pemerintah menyusun strategi komunikasi yang lebih siap. Artinya apa? Artinya perlu disusun rute komunikasi yang baik, baik dimulai dari pra kebijakannya itu dimunculkan, saat pengumuman kebijakan, hingga pasca kebijakan. Jadi sudah diatur nih sebelum disampaikan kepada publik gitu, kebijakannya sudah diatur dulu. Nanti sebelum disampaikan ke publik, sebaiknya prakondisinya itu diisi dengan mengkomunikasikan apa sih? Mungkin gambaran terkait dengan dinamika global tadi, bahwa sedang terjadi krisis energi secara global, kemudian semua negara pun terdampak, termasuk Indonesia. Setidaknya background-background itu telah diberikan dulu kepada publik, sehingga ketika sampai di milestone ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan itu, masyarakat tidak kaget. Masyarakat sudah tahu konteksnya kenapa negara kita perlu mengeluarkan kebijakan ini. Dan kebijakan ini pun dan strategi ini pun strategi komunikasi ini pun tidak berhenti di tahap itu, tetapi setelah kebijakan itu digulirkan, pemerintah harus tetap mengisi dengan konten-konten komunikasi yang bisa untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan publik terhadap kebijakan ini. Seperti dengan terjadi kenaikan, tetapi kemudian apa upaya yang sudah pemerintah akan siapkan untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, dampak kepada ekonomi masyarakat ini perlu dijelaskan. Nah, dalam strategi komunikasi ini bisa diturunkan dengan cara menyusun agenda settingnya di dalam pengumuman kebijakan, saat pengumuman kebijakan, bahkan after pengumuman kebijakan juga bisa disusun agenda setting. Dan yang kedua adalah kita perlu memperkuat prinsip high reliability organization. Artinya bahwa tidak hanya pemerintah, tapi ini bisa menjadi siapapun, organisasi manapun, perlu memahami bahwa kita penting untuk memiliki prinsip-prinsip HRO, prinsip-prinsip tingkat keandalan tinggi di dalam organisasi kita. Nah, krisis BBM telah memberikan lesson learned agar pemerintah dapat meningkatkan prinsip HRO dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terjaga dengan baik,
ada dua hal ya yang bisa diimprove menurut saya di dalam prinsip HRO ini. Yang pertama adalah situational awareness dan mindful leadership di antara dari 7 prinsip tadi ya dari HRO. Ini mengapa? Karena situational awareness dan mindful leadership ini menurut saya adalah dua fondasi dasar dalam kita menjalankan organisasi. Bahwa yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran situasional sehingga kita bisa segera responsif ketika ada situasi apapun yang datang, termasuk itu krisis gitu ya. Dan yang kedua adalah leadership dalam organisasi. Inti dari organisasi itu adalah kepemimpinan, ada leadership. Kita harus bisa mengelola komunikasi kita agar komunikasi yang bisa kita jalankan ini bisa berfungsi untuk memelihara ataupun menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap organisasi kita. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu melakukan image recovery setelah terjadinya krisis ini. Mengapa? Karena penurunan kepercayaan publik yang hampir 10% itu bukan hal yang sederhana, itu adalah hal yang alert, merah yang harus segera disikapi gitu ya. Nah, ini dengan apa image recovery yang bisa dilakukan? Kalau tadi kita melihat bahwa sejauh yang kita baca respon yang diberikan pemerintah ini adalah yang sifatnya berada di tahap evading responsibility, mencoba menghindari tanggung jawab dengan berfokus pada menjelaskan konteks secara global gitu ya. Dan yang kemudian kedua adalah urgensi dari pengalihan subsidi BBM gitu. Itu perlu untuk dicoba geser, ditingkatkan menjadi reduction offensiveness atau meminimalisir dampaknya gitu ya. Meminimalisir ini dilakukan dengan apa? Ini bisa dilakukan dengan lebih banyak mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasikan urgensi kebijakan ini ataupun melakukan sosialisasi kebijakan ini. Nah, ini juga bisa melibatkan key opinion leader strategis yang lebih bisa masuk didengarkan oleh masyarakat, terutama kepada kelompok-kelompok yang melakukan penolakan seperti mahasiswa. Nah, ini adalah selesai penjelasan terkait dengan bagaimana kita mencoba melihat komunikasi pemerintah dengan dua pisau analisis. Yang pertama tadi high reliability organization dan yang kedua adalah image recovery dari teori ya, yaitu dari strategi komunikasi. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mendorong kita untuk terus meningkatkan keilmuan di dalam membangun atau mendorong ekosistem komunikasi yang terus lebih baik bagi pemerintahan ataupun organisasi dimanapun. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat sore.